Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Kusriyanti Dewi dari LPTK Ar-Ramli Banda Aceh untuk melaksanakan uji kinerja Bat 1 tahun 2025 di Lembaga MI Miftahul Ulum Kejogja 1 Lekok Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini saya akan mempraktekkan uji kinerja UKIN dan mohon bimbingan dari Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Coba hari ini biar semangat lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Kita dulu ya. Coba kita siapkan dulu. Siapa yang memimpin doa? Ulang lagi. Pimpin dulu. Doa solihah. Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri. Kita mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali dan semangat ya. Coba hari ini ibu absen. Akulina hadir bu. Aniatul hadir bu. Ayurini, Deni Saputra, Dimas Budiono, nggak ada ya. Evi hadir bu. Evi mana Evi? Umay Zatul, Nawal, nggak ada. Lailatul Fitria, Muhammad Taufik Nasrullah, hadir bu. Denis Saputra, oh tadi Denis sudah. Muhammad Adi Saputra, bu ya. Muhammad Faizuddin, tidak ada. Muhammad Nur Abidin, juga tidak ada. Oke, berarti yang tidak
masuk, tidak menghubungi, tidak mengirim juga surat. Ada yang tahu kenapa? Ada. Kita lanjut ya. Coba kita menyanyikan lagu jajal kita. Kemarin apa? Optimis, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Coba ulangi lagi. Optimis, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Optimis, semangat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Coba kemarin kita sudah mempelajari tentang kegiatan kita sehari-hari ya. Kegiatan hari ini kita akan mengkaitkan pembelajaran tentang yang judulnya tentang jati diri dan keanekaragaman. Kemarin kita sudah mengenal yang namanya berbagai macam agama. Ada agama apa saja? Di Indonesia ada berapa? 6. Di Indonesia ada 6. Apa saja itu? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Apalagi satu? Ada 6 jenis agama yang ada di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, terutama di tempat lingkungan kita, banyak yang memiliki atau mempunyai agama lain selain agama Islam. Ya, di tempat tinggal, apa kalian semua ada nggak yang beragama lain? Ada. Contohnya beragama Kristen, ada yang Katolik ya, berbagai macam. Hindu. Hari ini kita akan mempelajari tentang jati diri dan keanekaragaman, kebinekaan. Maaf, tentang kebinekaan. Jadi Ibu akan putarkan sebuah video. Kalian bisa menyimak video ini dengan teliti ya, dilihat ya, disimak dulu videonya. Ibu putarkan dulu ya. Coba kalian perhatikan. Pada nama tersebut, seluruh rakyat bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda tidak terkecuali di SDN Siap Jawa. Seluruh warga sekolah memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan upacara berbeda. Sewaktu upacara, Bapak Kepala Sekolah memberikan amanat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam amanat tersebut, Bapak Kepala Sekolah mengingatkan kepada seluruh warga sekolah untuk senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Menurut Bapak Kepala Sekolah, perbedaan yang ada di sekolah atau masyarakat tidak boleh dijadikan hambatan untuk bersatu, tetapi harus dijadikan sebagai pendorong meningkatnya persatuan dan kesatuan. Selesai melaksanakan upacara, seluruh peserta didik masuk ke kelasnya masing-masing untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya. Seluruh peserta didik kelas 4 telah berada di ruangan kelasnya. Tidak lama kemudian, Bu Indah masuk ke kelas dan hari ini akan mengajar seluruh peserta didiknya belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Anak-anak, tadi kita telah melaksanakan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda. Kata Bapak Kepala Sekolah tadi, kita harus senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kebetulan pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengenal makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah kalian sudah mendengar aktual tulisan semboyan tersebut? Tanya Ibu. Sering Bu. Jawab seluruh peserta didik. Bagus. Ada yang tahu di manakah tulisan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sering kita lihat? Sudah kembali ke
tertulis dalam seumpama kita yang dipegang oleh kedua kaki Bus Garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia. Coba teman-teman perhatikan gambar burung Garuda di depan kelas kita ini. Coba bacakan sambil menunjuk gambar burung Garuda yang terpasang di depan kelas. Betul, memang benar, tulisan semboyan mereka rumah kita sedang kita lakukan pada lambang negara. Nah, setelah kalian perhatikan gambar lambang negara kita, di antara kalian ada yang tahu arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Banyak. Saya Bu, Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun benar sekali jawabanmu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Semboyan ini ada dari sebuah kalimat yang terdapat dalam buku Sutasoma karya Mupagelar pada zaman Kerajaan Majapahit. Kalimat tersebut sebenarnya tidak hanya terdiri dari 2 kata, tetapi lebih panjang. Kalimat lengkapnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, Tadhana Dharma Mahwa, yang artinya adalah meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu jua, tidak ada hukum yang kedua. Jelas tidak sambil menulis kalimat semboyan tersebut. Kalimat tersebut menggambarkan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit yang beraneka ragam. Keanekaragaman mereka terutama dalam hal agama yang dipeluknya. Mereka ada yang memeluk agama Shiva, Buddha, dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Mereka hidup rukun berdampingan secara damai. Adapun hukum yang berlaku bagi seluruh masyarakat dan negara adalah satu, yaitu hukum negara Majapahit. Lanjut. Bu, mengapa kalimat tersebut dijadikan semboyan negara kita sampai sekarang? Kamu pertanyaan yang bagus. Salah satu alasan mengapa kita menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah bahwa keadaan bangsa Indonesia mirip dengan keadaan masyarakat Kerajaan Majapahit tempo dulu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Keanekaragaman bangsa Indonesia meliputi banyak hal, antaranya agama, suku bangsa, budaya daerah, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan kondisi kelas kita. Kelas kita adalah kelas yang beraneka ragam suku bangsa, budaya, dan agama. Misalnya, Jaga berasal dari suku Sunda, Dewi berasal dari suku Jawa, Putu berasal dari suku Bali, Ucok berasal dari suku Batak, Andi berasal dari suku Bugis atau Makassar, dan sebagainya. Akan tetapi, meskipun demikian, kalian tetap bersatu. Nah, begitu juga dengan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama, dan sebagainya, tetapi harus tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut. Mengapa bangsa dan negara Indonesia harus bersatu dalam keanekaragaman? Begitu Jaga. Kalau seringnya masih ingat peribahasa yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa itu merupakan tekad para pejuang kita sebelum Indonesia merdeka. Para pejuang bertekad dengan persatuan mereka dapat melawan penjajahan dan merebut kemerdekaan. Tekad tersebut harus kita ingat sebagai tekad mempersatukan bangsa kita yang beraneka ragam.
pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke. Setelah kalian melihat tayangan video yang barusan ibu tampilkan, itu tadi membahas tentang apa? Membahas tentang apa? Tentang apa? Kebinekaan. Berbagai macam, ada suku, budaya, ya, agama, apalagi bangsa, dan juga adat istiadat. Dari cuplikan video barusan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, coba Angga, mau tanya apa Angga? Gak apa-apa yang tanya Angga. Bu, mengapa bangsa dan negara Indonesia harus bersatu dalam keanekaragaman? Kenapa? Pertanyaan yang bagus. Kenapa bangsa Indonesia agak keras sedikit Angga? Kenapa bangsa Indonesia? Ulangi lagi pertanyaannya. Bu, mengapa bangsa dan negara Indonesia harus bersatu dalam keanekaragaman? Kenapa harus bersatu dalam keanekaragaman? Bahwa keadaan bangsa Indonesia kita ini mirip dengan tadi apa yang dibahas di video tadi, masyarakat kerajaan Majapahit tempo dulu, di mana bangsa Indonesia juga bangsa yang beraneka ragam, meliputi diantaranya ada agama, ada suku bangsa, ada budaya daerah dan sebagainya. Di situ ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanya? Kalau tidak ada, Bapak Ibu akan memberikan pertanyaan berkaitan dengan video yang barusan ditampilkan. Dikerjakan secara berkelompok, tulis dulu nama kelompoknya, kemudian kalian jawab pertanyaan yang berada di bawahnya ya. Sudah, kurang satu. Nah, silakan dikerjakan. Tulis dulu nama kelompoknya. Tulis dulu nama kelompoknya. Kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Masih ingat tak tadi? Masih ada di dalam video tadi, ada sudah dijelaskan tadi. Udah belum? Nanti. Kerjakan dulu.
Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa jawab yang lain? Angkat tangan siapa? Coba. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu semua ya. Terus tadi dari pertanyaan nomor 2, buku apa yang terdapat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Buku apa tadi? Buku Sutasoma. Karyanya siapa? Empu Pinter Putri. Terus lagi, kondisi masyarakat kerajaan Majapahit pada waktu tempo dulu seperti apa tadi? Tadi ada yang jawab tadi. Seperti apa tadi? Di kelompok A tadi ada yang menjawab. Terletak pada apa? Terletak pada agama dan peluknya. Terus apa lagi? Mereka memeluk agama Siwa dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Putri. Oke. Yang keempat, pertanyaan yang keempat. Samakah kondisi masyarakat kerajaan dengan kondisi bangsa Indonesia? Sama nggak? Ya, Video sama nggak? Ya. Dalam hal apa persamaannya tadi? keanekaragaman suku bangsa, budaya, daerah dan sebagainya. Semua ya pinter. Dalam hal apa? Keragaman bangsa meliputi agama, suku, bangsa, dan budaya. Itu yang terakhir. Mengapa kita harus selalu meningkatkan persatuan dan kesatuan? Kenapa? Agar hidup rukun dan damai. Agar hidup rukun dan damai. Terus ada lagi yang menjawab apa lagi selain itu? Buat kita bersatu sebagai Heeh. sebagai bangsa yang kuat dan disegani oleh negara-negara lainnya. Ya, keanekaragaman membuat kita bersatu sebagai bangsa yang kuat dan disegani oleh negara lain. Sudah lumayan. Dari sini berarti dari materi yang kita pelajari hari ini tentang jati diri dan kebinekaan membuat kita menjadi apa? Suatu negara yang bersatu, memiliki persatuan dan kesatuan. Di situ ada salah satunya di materi pembelajaran yang sudah saya ibu berikan tadi, ada contoh cara menghargai perbedaan di lingkungan kita. Salah satunya saling menghargai, apalagi saling menghormati. Dan ada lagi apa lagi? Berperilaku santun kepada siapapun dan
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.